Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video renungan ini kembali saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami perkara-perkara besar, mengalami janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang wanita hebat sanggup menghadapi kesesakan, bahkan melewati dan menyelesaikan segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Berbicara tentang kesesakan hidup, ada berbagai sebab, masalah, persoalan, penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya yang membuat terkadang hidup kita terasa sesak oleh karena dihimpit oleh masalah, saudara. Tetapi wanita-wanita hebatnya Tuhan sanggup menghadapi segala kesesakan dan sanggup menyelesaikan segala masalah sehingga dia mampu keluar dari segala kesesakan kehidupannya. Itu sebabnya, saudara, renungkan terus firman Tuhan. Siapkan hidup saudara, siapkan hati saudara untuk terus diproses oleh firman Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi wanita hebat yang tangguh, yang sanggup menyelesaikan segala tantangan kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara objektif dan sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu dalam tempat tidur, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata,
siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini dia menjelaskan bahwa dalam kehidupannya dia mengalami kesesakan, tetapi pada akhirnya dia diberi kelegaan oleh Tuhan dari kesesakan yang dia alami dalam hidupnya. Kesesakan tersebut oleh karena masalah menghimpit hidupnya, tetapi pada akhirnya masalah itu diselesaikan sehingga dia mengalami kelegaan. Dua hal yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, dua pertanyaan yang saya rindu kita jawab dari renungan ini. Yang pertama adalah bagaimana sehingga Daud bebas dari kesesakan? Bagaimana sehingga Daud mengalami kelegaan? Tuhan beri kelegaan bagi dia. Apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami? Lalu yang kedua, apa saja yang Tuhan kerjakan ketika Daud mempraktekkan, mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya? Saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saat ini saudara memahami firman Tuhan dan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh Daud sehingga dia bebas dari kesesakan? Yang pertama kita lihat di ayat yang kedua saudara. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa Daud, dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, sehingga Tuhan memberi dia kelegaan. Karena saat dia berseru, Allah membenarkan dia dan Allah memberi dia kelegaan. Jadi yang pertama, wanita-wanita hebat yang bisa saudara terapkan dari firman Tuhan ini, yang akan membuat saudara menjadi wanita-wanita hebat sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan, kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, adalah di mana saudara harus terus berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami. Apapun masalahnya, seberapa rumit, seberapa sulit, seberapa mustahil pun isu itu diselesaikan, seberapa sesak pun saudara oleh karena masalah itu, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi saudara kelegaan. Apa yang saudara alami hari ini, seberapa berat masalah yang membebani hidup saudara hari ini, seberapa parah penyakit yang saudara sedang derita saat ini, saudara harus berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kelegaan kepada saudara. Wanita-wanita hebatnya Tuhan adalah wanita yang terus berseru, berdoa, berseru kepada Tuhan. Apapun yang dia alami, maka Allah akan memberi kelegaan. Jadilah wanita hebat yang tekun berdoa, yang tekun berseru kepada Tuhan, sekalipun mungkin sekian lama doa saudara belum dijawab. Lalu yang kedua saudara, dikatakan juga di ayat 2 itu, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Yang kedua, di dalam teks firman Tuhan ini Daud menegaskan bahwa saat dia mengalami kesesakan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia tahu, dia sadar bahwa hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup membebaskan dia dari kesesakan. Itu sebabnya dia berkata, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hari ini saudara harus terus mengharapkan belas kasihan Tuhan. Wanita-wanita yang hebat yang mengaplikasikan firman Tuhan ini adalah dia akan terus mengharapkan dan memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupannya.
karena hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup membebaskan saudara. Berikutnya di ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Yang ketiga yang bisa diaplikasikan oleh wanita-wanita hebat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa dalam kesesakan saudara mungkin ada kemarahan yang saudara alami. Mungkin itu disebabkan oleh orang lain, mungkin itu bukan kesalahan saudara, mungkin ada orang berniat jahat, mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan saudara, dan kemudian saudara merasa marah, kenapa aku diperlakukan demikian. Tetapi firman Tuhan ini berkata, jangan berbuat dosa. Wanita-wanita hebatnya Tuhan adalah wanita-wanita yang tidak berbuat dosa, sekalipun ada masalah, ada persoalan, sekalipun ada orang yang berniat jahat kepada dia, tetapi dia tidak mau berbuat dosa. Wanita-wanita hebat adalah wanita yang tetap mempertahankan hidup benar. Wanita yang mampu menguasai kemarahannya, mampu menguasai emosinya. Itulah wanita yang hebat, yang akan mengalami perkara besar. Berikutnya yang bisa diaplikasikan saudara dari kebenaran firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar. Jadi saudara, yang berikutnya yang ditegaskan oleh pemazmur ini adalah bahwa dalam kesesakan yang dia alami, dia mempersembahkan korban yang benar, maka dia kemudian menasihatkan jemaat untuk mereka juga mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun kesesakan masih menindih. Demikian juga setiap saudara, wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dalam kesesakan yang saudara alami, persembahkanlah korban bagi Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberi kelegaan. Dan yang terakhir, masih ayat yang ke-6 dikatakan saudara, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Hal yang terakhir ditegaskan di sini yang dilakukan oleh pemazmur ini dalam kesesakan yang dia alami adalah dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, sehingga dia menasihatkan jemaat Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Hari ini pun saudara, dengar, untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang mengalami perkara besar dalam kehidupan saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi saudara, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara, dia sanggup mengubahkan hidup saudara, dia sanggup mengubahkan kondisi kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya yang saya rindu kita renungkan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan adalah apa yang Tuhan lakukan dalam kesesakan yang dialami pemazmur ini. Ketika dalam hidupnya dia berseru kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan, dia tetap hidup dalam kebenaran sekalipun kesesakan menindih. Dia memberi persembahan kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami. Maka yang Tuhan lakukan di ayat 2 tadi dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Yang pertama, Tuhan membenarkan. Orang yang datang berseru kepada dia dalam kesesakannya, Tuhan akan membenarkan. Wanita hebat yang mampu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dihadapi, Tuhan akan membenarkan hidup saudara. Lalu berikutnya, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan saudara dalam kesesakan yang dia alami. Hari ini seberapa berat pun beban menindih saudara, Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara ketika saudara berseru kepada dia, ketika saudara menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Lalu kemudian berikutnya saudara, di ayat 8 dikatakan, engkau telah memberi sukacita kepadaku. Tuhan memberi sukacita kepada wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-9, dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur. Tuhan memberi ketenangan, Tuhan memberi ketentraman kepada wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan.
Betapa dahsyat mujizat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan. Tuhan beri kelegaan, Tuhan membenarkan, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri ketenangan. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan saudara. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan dalam kesesakan saudara. Tetaplah hidup dalam kebenaran sekalipun kesesakan menindih hidup saudara, dan belajarlah memberi korban di tengah kesesakan hidup saudara, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan dan alami janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Hamba berdoa biarlah setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu ini Tuhan, mereka mengalami janji firman Tuhan karena mereka menerapkan firman-Mu di dalam hidup mereka. Berkati mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri mereka kekuatan untuk menerapkan firman Tuhan dan nyatakan janji firman-Mu bagi mereka. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam segala beban persoalan mereka, aktivitas mereka, kegiatan mereka, profesi mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan hadir terus bersama kami dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini
menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah, dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan, Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anakmu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anakmu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anakmu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit.
Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus. Berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa, Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.